Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Suci Ramadhani, BP 1810552040, jurusan Manajemen, Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Taguchi, kendali proses statistik atau SPC, khususnya diagram X-bar dan R-bar, kemudian dari mata kuliah Manajemen Operasional. Materi ini merupakan tugas besar akhir semester manajemen operasi, berkaitan dengan UMKM yang akan disurvei. Nah, di sini untuk UMKM yang saya survei sendiri, yaitu UMKM Keju Lasi yang berada di Lasi, Agam, Sumatera Barat. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas materi tentang Taguchi, yang dimana konsep ini dibuat oleh Genichi Taguchi, tentang mengenai permasalahan kualitas yang merupakan hasil dan desain produk. Nah, di sini Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk. Yang pertama yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness. Yang kedua yaitu fungsi kerugian kualitas atau sama dengan QLF. Yang ketiga yaitu kualitas berorientasi sasaran. 1. Ketangguhan kualitas. Produk yang dapat diproduksi secara seragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik. Maksud gagasan ini adalah menghilangkan pengaruh kondisi yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih mudah daripada menghilangkan penyebabnya dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. 2. Fungsi kerugian kualitas. Mengidentifikasi semua biaya berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dari keinginan pelanggan. Biaya ini tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi, jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan, dan scrap. 3. Kualitas berorientasi sasaran. Filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Suatu produk dianggap baik selama masuk dalam batas toleransi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi kendali proses statistik atau SPC. SPC ini melakukan pengawasan standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Nah, langsung saja saya akan masuk untuk menguji data dari UMKM Keju Lasi yang telah saya survei. Kali ini untuk menentukan batas-batas diagram rata atau diagram X-bar dari data pada masa lampaunya. Ini merupakan data penjualan Keju Lasi per bulan tahun 2019. Dalam menetapkan diagram X-bar, kita harus mencari batas kendali atas dan batas kendali bawah, yang nantinya dapat menentukan apakah data ini UMKM Keju Lasi mengambil tindakan perbaikan jika proses data yang diuji di luar batas yang telah ditentukan, atau sebaliknya. Langsung saja, saya akan menetapkan batas kendali menggunakan sampel. Yang harus kita cari sebelumnya yaitu rumus UCL sama dengan X-bar ditambah Z dikali standar deviasi dari rata sampel, dan untuk LCL sama dengan X-bar dikurang Z dikali standar deviasi dari rata sampel, yang dimana X-bar merupakan rata dari banyak rata sampel, Z yaitu angka untuk standar deviasi normal, standar deviasi rata sampel, dan N untuk ukuran sampel. Ini merupakan data sampel yang diambil secara acak, yaitu sebanyak 10 sampel pada awal bulan pertama. UMKM Keju Lasi menetapkan batas-batas kendali mencakup 99,73% dari seluruh rata sampelnya, dengan mengambil 10 plastik per kilogram. Sampel untuk bulan pertama, dengan berat rata-rata sampel pertama, dijumlahkan dan dibagi 10, hasilnya yaitu 13,5. Dan ini merupakan data rata-rata 10 sampel untuk 1 bulan.
Hasil rata dari rata-rata ke-12 ini dihitung sebesar 14,4. Dengan demikian, X bar sama dengan 14,4. Standar deviasi yang telah diproses sebesar 14,4. N yaitu 10 dan Z yaitu 3. Dan inilah batas kendalinya. Langsung saja untuk rumus pertama yaitu mencari UCL, X bar ditambah Z dikali standar deviasi dikali N. Sama dengan 14,4 ditambah 3 dikali 14,4 dibagi akar dari 10. Hasilnya yaitu 28,06 kg. Dan inilah hasil dari pencarian UCL. Selanjutnya mencari LCL dengan rumus X bar dikurang standar deviasi dikali Z kali N. Hasilnya itu 14,4 dikurang 3 dikali 14,4 dibagi akar dari 10 yang hasilnya 0,8 kg. Ini merupakan hasil diagram X bar yang telah saya cari secara manual. Dengan batas atas 28,06 dan batas bawahnya yaitu 0,8 atau sama dengan 0. Dan inilah hasil pencarian menggunakan software dengan Microsoft Excel. Hasil uji menggunakan software pun sama dengan hasil secara manual. Selanjutnya kita masuk pada diagram R. Menetapkan batas jangkauan menggunakan nilai dari tabel. Jangkauan rata-rata untuk 10 sampelnya yaitu 14,4 kg dengan ukuran 10 sampel. Dengan melihat tabel batas kendali 3 sigma, untuk D4 yaitu 1,777 dan untuk D3 yaitu 0,223. Kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama yaitu untuk UCL dengan rumus D4 kali R bar. 1,777 dikali 14,4 yang hasilnya yaitu 25,588 pounds. Sedangkan untuk LCL, rumusnya yaitu D3 dikali R bar 0,223 dikali 14,4 yang hasilnya yaitu 3,211 pound. Untuk pengujian kendali proses statistik yang telah dilakukan melalui data dari kejulasi di atas, dijabarkan pengukuran kinerja proses kejulasi terutama untuk data penjualannya dalam menetapkan batas kendali menggunakan diagram X bar yang diolah secara manual didapatkan untuk batas atas sebesar 28,06 dan untuk batas bawah bernilai 0,8. Dengan hasil rata dari 10 sampel yang dipakai bernilai 14,4 kg. Maka hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa batas kendali untuk 10 sampel keju masih dalam batas normal atau masih terkendali. Tidak melebihi batas atas dan batas bawah. Maksudnya, pengujian ini pantas digunakan dalam memastikan kinerja atau proses penjualan produk keju per bulannya masih dapat terkendali. Dalam pengujian X bar, menggunakan software pun mendapatkan hasil yang serupa dengan secara manual. Untuk diagram R, didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa dispersi dari proses atau jangkauannya juga masih terkendali, dengan batas atas yaitu bernilai 25,588 pounds dan batas bawah bernilai 3,211 pounds, di mana jangkauan rata-ratanya untuk 10 sampai bernilai 14,4 kg. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan, produksi kejulasi per bulan tahun 2019 dengan menggunakan X bar dan R bar masih dapat terkendali.
Itulah hasil pengujian diagram X-bar dan diagram R-bar dari data UMKM Kejulasi yang telah disurvei. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.